Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Azmarini Putri dari kelas Metode Penelitian Ekonomi D Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, NIM 2018 043 0029. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan penelitian tentang pengaruh kepercayaan konsumen, harga, kualitas produk, dan pengalaman berbelanja terhadap minat belanja online, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, gap literatur, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Topik yang terkait. Perkembangan teknologi dan informasi sudah sangat pesat. Salah satunya yaitu internet. Internet telah membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila kita membutuhkan dan menginginkan sesuatu, kita bisa mendapatkannya hanya melalui internet. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping bahwa penggunaan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan adanya dunia internet juga, aktivitas perdagangan mengalami perkembangan. Penggunaan internet semakin populer pada generasi muda, yaitu khususnya mahasiswa, di mana mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang sangat dekat dengan dunia internet dan akses informasi. Melalui adanya internet, masyarakat bisa mendapatkan berbagai hal yang diinginkan dari sosial media, baik yang dapat dilihat dari foto, berita, aplikasi video, hingga berbelanja melalui internet atau yang biasa dikenal dengan nama online shop. Online shop sendiri merupakan fasilitas yang disediakan internet yang bisa dilakukan dengan mudah. Online shop memiliki kesamaan seperti pasar tradisional dan modern. Namun perbedaannya hanyalah pada transaksi pembayaran, di mana pada online shop, transaksi pembayaran bisa dilakukan melalui internet. Ayat Al-Quran yang terkait dengan topik yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan mengenai diperbolehkannya jual beli dan diharamkannya praktik riba. Dasar hukum jual beli yang tertera pada ayat Al-Quran bersifat universal dan bisa mewakili segala transaksi muamalah yang dilakukan oleh manusia, terutama transaksi jual beli. Dalam Islam, jual beli online yaitu masuk pada akad jual beli salam, yang mana bai as-salam artinya kegiatan membeli barang yang dilakukan pada kemudian hari atau diserahkan, sedangkan transaksi pembayarannya dilakukan di muka. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bisa diketahui, pada zaman sekarang ini kecenderungan mahasiswa senang dengan adanya belanja online. Dengan akses yang terbatas juga, mahasiswa lebih menyukai belanja online daripada pergi keluar. Selain itu, dengan melakukan belanja online dapat menghemat waktu yang efektif dan efisien karena mahasiswa kadang menghabiskan waktunya hanya dengan mengerjakan tugas tanpa ada waktu pergi keluar untuk belanja.
Saat ini dapat diketahui mahasiswa merupakan konsumen yang terbesar dari belanja online. Penggunaan metode. Penggunaan metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Alasan memilih metode ini karena peneliti ingin mencari tahu tentang suatu kebenaran dari masalah-masalah yang diteliti dan ingin mengetahui serta menjelaskan realitas yang terjadi di lapangan. Dari data responden, peneliti akan mengolah ke dalam pengolahan angka dan setelah itu menganalisis dari hasil angka tersebut. Variabel sama. Adapun penelitian terdahulu yang menggunakan variabel yang hampir sama pernah dilakukan oleh Helena Hildaria tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Konsumen, Pengalaman Berbelanja, dan Kemudahan Transaksi Terhadap Minat Belanja Online. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat belanja online. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat belanja online. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat belanja online. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pengalaman berbelanja terhadap minat belanja online. Selanjutnya yaitu gap literatur. Gap literatur yang telah dilakukan penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Helena Hildaria pada tahun 2017, di mana variabel yang digunakan yaitu minat belanja online, kepercayaan konsumen, pengalaman berbelanja, dan kemudahan transaksi. Metode penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan kuesioner dan analisis regresi linier berganda. Kesimpulan, adanya pengaruh pengalaman berbelanja dan kemudahan transaksi pada minat belanja online, sedangkan tidak ada pengaruh kepercayaan konsumen pada minat belanja online. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Rosdiana dan Yus Ahmad Haris tahun 2018. Variabel penelitian yang digunakan yaitu interest in online shopping dan consumer confidence. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan analisis regresi sederhana. Kesimpulannya, terdapat pengaruh positif variabel kepercayaan konsumen terhadap minat beli produk pakaian secara online. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vilani Sahitra pada tahun 2019 yang menggunakan variabel penelitian customer satisfaction, convenience, security, website, dan customer service. Metode penelitian yang digunakan yaitu OLS. Kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kenyamanan, keamanan, situs web, pelayanan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan alat analisis. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah berbelanja online minimal 1 kali, yaitu yang ditujukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling insidental. Teknik ini dilakukan apabila terdapat peneliti yang tidak mengetahui kerangka sampel dan sulit menemukan populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Dilakukan 100 sampel mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data
Kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner yang diberikan kepada konsumen berupa kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Melakukan dokumentasi kegiatan penelitian melalui foto atau gambar sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian. Definisi operasional yang terdiri dari variabel terikat atau dependent variable dan variabel bebas atau independent variable. Variabel terikat merupakan jenis variabel yang dipengaruhi adanya perubahan pada variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat belanja online. Minat belanja online merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli secara online sebelum konsumen memutuskan untuk melakukan pembeliannya. Variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas merupakan jenis variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel lain, yang terdiri dari kepercayaan konsumen, harga, kualitas produk, dan pengalaman berbelanja. Yang terakhir adalah alat analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis mengenai suatu karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, uang per bulan, dan daerah asal. Analisis mengenai 4 variabel pada kepercayaan konsumen, harga, kualitas produk, dan pengalaman berbelanja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.